wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang kembali di Semuanya Podcast Studio. Masih bersama saya Rahmatul Nur Suifa, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial teman-teman. Selamat siang Bapak. Selamat siang adik. Oke. Perkenalkan, nama saya Mas Dadek Listen Widodo. Saya selaku petugas jasa raja wilayah Kabupaten Gresik. Salam kenal. Oke, jadi Bapak Dade ini petugas Jasara Harja ya Pak? Benar. Oke, pertama boleh jelasin nggak Pak, apa sih Jasara Harja itu? Jadi biar teman-teman pada tahu semuanya. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin teman-teman, adik-adik yang melihat video ini juga pasti juga banyak yang belum tahu juga ya, meskipun ada yang tahu apa sih Jasara Harja. Mungkin iklan yang di TV tahunya Jasa Miharja, atau kalau sering masuk tol disebutnya Jasa Marga. Jadi ketiga ini berbeda ya. Jasara Harja ini adalah sama badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Di sini Jasara Harja mengemban dua amanah undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, yang mana kami menghimpun iuran wajib dana angkutan umum, yang mana apabila adik-adik tahu berita tentang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, bis, kereta api, kapal pesawat udara ya, juga kapal laut, di situ juga dalam ruang lingkup jaminan jasa raja di Undang-Undang 33. Yang selanjutnya Undang-Undang 34, di sini jasa raja menghimpun dana sumbangan wajib, dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang mana dana ini dihimpun dari STNK kendaraan bermotor adik-adik sekalian, yang mana yang resmi terdaftar di kantor bersama Samsa. Di situ ada sumbangan wajib yang dibayarkan ke jasa raja setiap tahunnya. Kalau ada adik lihat mungkin kecelakaan yang terjadi di jalan umum ya, jalan raya umum, di tol atau di jalan raya kabupaten, di situ masuk ruang lingkup jaminan Undang-Undang 34 apabila kasusnya melibatkan tabrakan dua kendaraan atau beruntun, atau pejalan kaki atau kendaraan non bermotor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor lainnya. Gitu secara singkat. Berarti tugasnya Jasara Harja itu untuk mengurus itu semua tentang asuransi sosial. Benar, kami diamanahkan untuk sedikit membantu untuk meringankan para korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Kan ada bervariasi, ada korban yang luka-luka, ada yang cacat permanen, cacat tetap, ataupun yang paling parah sampai mengakibatkan meninggal dunia. Gitu. Oke, Pak Dade ini dari pengurus Jasara Harja Gresik ya Pak? Benar. Nah, letak lokasi kantor Jasara Harja itu di mana Pak? Jadi gini, para pemirsa semua mungkin banyak sekali yang tidak tahu kantor Jasara Harja di mana. Jadi Jasara Harja di tiap-tiap wilayah kota dan kabupaten, kami berkantor di kantor bersama Samsat di seluruh kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Jadi ketika mencari informasi tentang jasa raja yang paling dekat, bisa datang ke kantor bersama Samsat. Karena di situ kita 3 instansi yang berkantor di sana, Jasara Harja sebagai asuransi kecelakaan lalu lintas, kepolisian sebagai regiden dan identifikasi kendaraan-kendaraan bermotor, dan Bapenda sebagai penghimpun pajak kendaraan bermotor tersebut. Jadi kita 3 instansi di sana. Jadi kalau cari Jasara Harja paling mudah mendatangi kantor bersama Samsat terdekat. Terus ini di Gresik itu, apalagi Gresik Utara itu Pak, banyak banget truk-truk atau kecelakaan ya Pak akhir-akhir ini. Nah, Bapak boleh sebutkan nggak berapa persen data kecelakaan yang udah ada di Kabupaten Gresik ini? Oke, memang Gresik ini tahun 2024 itu kasus kecelakaan meningkat, Dek. Ya, data dari kepolisian yang kami himpun
di sini ada beberapa kategori ya, kategori kendaraan yang terlibat laka lantas. Di tahun 2024 kejadian yang melibatkan kendaraan roda 2 motor itu ada 2.426 dari semua kecelakaan. Ini yang paling tinggi yaitu 74,46%, tinggi sekali Tinggi kendaraan banget ya, Pak? yang melibatkan kendaraan sepeda motor. Nanti di breakdown lagi nih, kendaraan sepeda motor ini siapa yang mengendarai? Para pekerja atau siswa-siswi yang masih di bawah umur. Nanti kita breakdown lagi. Pejalan kaki ada 107 kasus dengan 3,28%. Kendaraan pribadi 189 kasus dengan perbandingan 5,80%. Kendaraan angkutan umum 6 kejadian 0,18%. Kapal 0%, belum ada atau semoga tidak pernah terjadi. Semoga aja ya. Kecelakaan kereta api 4 kejadian 0,12%. Kendaraan melibatkan truk 421 kejadian 12,92%. Kecelakaan angkutan umum bus 100 kejadian dengan persentase 3,07%. Nah, ini kalau kita breakdown deh ya, para pemirsa, di sini 67,40% itu didominasi yang melibatkan para kaum hawa ini, laki-laki semua ya. Untuk kaum Adam ya, kaum Adam. Kaum pria 67,40%. Untuk kaum hawam yang wanita ini 32,60%. Nah, yang ini daripada ya. Adamnya ya. Terus yang saya tekankan di sini, berhubung ini di kalangan pelajar SMA khususnya, di sini data yang melibatkan usia pelajar ya 6 tahun sampai 25 tahun ini menduduki peringkat kedua tertinggi sebesar 36,28%. Tinggi banget. Yang tertinggi ini di usia produktif para kalangan pekerja ya. Usia 25 sampai 55 tahun ini sebesar 46,90%. Jadi pesan kami kepada adik-adik SMA, SMP yang sudah membawa kendaraan sendiri, ini patuhi rambu-rambu lalu lintas, kontrol emosi saat di jalan ya. Semoga selamat selama perjalanan gitu. Itu Dek. Oke, jadi siapa aja sih Pak yang berhak mendapatkan asuransi jasara harja itu? Itu ya. Siapa sih yang mendapatkan asuransi jasara harja? Nah, di sini mungkin orang ini tidak sadar ya, bagaimana cara ikut asuransi jasara harja. Padahal ini tanpa mendaftar. Jadi ketika kasus kecelakaannya ini melibatkan kendaraan bermotor yang resmi ya, yang terdaftar di Samsat, korban yang ditabrak kendaraan tersebut menjadi korban, otomatis akan menjadi jaminan jasara harja. Nah, kayak pejalan kaki, mereka menjadi korban tabrak lari atau menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor, di situ juga otomatis dijamin meskipun pejalan kaki ini tidak merasa ikut pendaftaran asuransi jasara harja karena dia menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut, otomatis dalam ruang lingkup jaminan jasara harja. Berarti kayak langsung gitu Pak ya? Jasara harja langsung bergerak. Ya. Atau para penumpang angkutan umum, mereka otomatis menjadi penumpang yang dilindungi atau diproteksi jasara harja karena mereka sudah membayarkan tiket atau pada saat naik beli tiket, di situ ada asuransi jasara harja yang melindungi perjalanan mereka. Ya. Oke, kalau boleh tahu ini sumber dana untuk jasara harja itu dari mana Pak? Dari mana ya? Dari mana ya? Ayo ditebak dari mana? Dari mana ya? Biar dibantu. Pajak ya? Ya, dari jasara harja
yang saya sebutkan tadi mengemban 2 amanah undang-undang ya, Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 34. Yang Undang-Undang 33 ini sumber dananya dari para penumpang angkutan umum yang dikolektif atau yang dihimpun oleh pengusaha angkutan umum. Ya, dari mereka penumpang bayar karcis, ya mereka dihimpun oleh pengusaha angkutan umum, nanti uang asuransinya akan disetorkan ke Jasara Harja. Untuk kendaraan pribadi, ini dari pembayaran pajak tiap tahunnya atau tiap ganti plat, balik nama, yang dilakukan administrasinya di kantor bersama Samsat, otomatis akan dikenakan sumbangan wajib untuk kecelakaan lalu lintas. Nah, itu 2 sumber dari pendapatan Jasara Harja. Oke, jadi ada 2 sumber itu tadi ya teman-teman. Nah, berapa nominal yang diberikan kepada korban kecelakaan itu Pak, yang diberikan Jasara Harja begitu? Ayo berapa? Ada yang mau? Nah, Berapa ini saya ya? sedikit Coba informasi ya. Bantuan biaya perawatan untuk korban kecelakaan yang terjamin Jasara Harja itu dimulai dari 1, biaya di UGD. Selama di UGD itu bisa dibiayai dengan Jasara Harja sampai batas maksimal 1 juta. Oh iya. Nah, nanti setelah di UGD masa kritis atau masa yang gawat darurat ini terlewati, otomatis akan dipindah ke ruang rawat inap ya. Ruang rawat inap atau tindakan operasi. Di situ Jasara Harja memberikan jaminan sebesar 20 juta untuk biaya perawatan. 20 juta untuk perawatan, 1 juta untuk UGD, dan ada manfaat tambahan. Satu lagi ini ambulan untuk menjemput ke TKP. Di situ bisa dijamin diklaimkan oleh pihak rumah sakit. Biaya penjemputan untuk ke TKP itu sebesar 500.000 untuk maksimalnya. Untuk santunan meninggal gimana? Santunan meninggal untuk kecelakaan darat, laut, udara itu sebesar 50 juta santunannya. Jadi itu diberikan kepada siapa? Kepada korban. Ya nggak mungkin ya, korban sudah meninggal ya. Nah, diberikan kepada siapa? Kepada ahli waris yang ditinggalkan. Ahli warisnya ini diatur lebih khusus ya, bahasa hukumnya lex spesialis. Di sini apabila korban yang meninggal ini sudah nikah, ahli waris yang utama ya suami atau istri yang sah yang ditinggalkan. Ya, istrinya 1 ya itu, kalau istrinya 2 nanti dibagi. Keduanya juga punya hak yang sama, namun nanti memberikan kuasa kepada salah satu. Nah, kalau yang meninggal katakanlah anak-anak masih belum menikah ya, ataupun sudah dewasa tapi belum menikah, itu kembali ke orang tua kandung atau ke orang tua angkat. Namun orang tua angkat ini ada ketentuannya yang diatur. Untuk apa yang kurang? Yang meninggal orang tua. Namun orang tua ini salah satu orang tuanya juga sudah meninggal atau bercerai. Ahli warisnya ini ke anak-anak kandung. Ya, bisa anak kandung. Kalau ada 1 ya cuma dia. Kalau anak kandungnya ada beberapa, jadi semua mendapatkan hak atas santunan tersebut, namun tetap ada surat kuasa menunjuk salah satu saudara untuk mengurus dan menerima santunan. Itu sekilas siapa yang mendapatkan santunan ya. Berarti tadi kan kalau ada orang kecelakaan tuh otomatis langsung jadi tanggung jawabnya Jasara Harja begitu ya Pak? Betul? Ketika terjadi kecelakaan, pihak kepolisian akan menangani kasus tersebut ya. Nanti Jasara Harja akan memverifikasi kasus-kasus mana yang dijamin Jasara Harja, kasus mana yang tidak terjamin Jasara Harja. Jadi ada beberapa kasus yang tidak terjamin Jasara Harja. Jadi tidak semua yang kecelakaan lalu lintas ini dijamin Jasara Harja. Contohnya apa sih yang nggak dijamin Jasara Harja? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal ini bisa kaget terus nabrak binatang yang lewat nyebrang ya. Atau nabrak pejalan kaki, ngantuk nabrak trotoar, nabrak pohon, mabuk, balap liar.
Nah, itu contoh-contoh kasus yang tidak terjamin. Contoh kasus yang terjamin ya pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor. Ya, Ustadz itu. Nah, korban yang menjadi korban dari kecelakaan tabrakan 2 kendaraan bermotor. Tabrak Nah, ya, kendaraan umum itu kendaraan juga. angkutan umum itu juga dalam ruang lingkup jaminan jasara harja. Itu. Apakah ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi korban untuk atau keluarga korban gitu Pak untuk mengajukan asuransi itu? Ya, bagaimana syaratnya, apa saja, ruwet apa enggak? Syarat yang utama apabila keluarga kita atau kita tahu mengenai kasus kecelakaan tersebut, yang utama harus laporan ke polisian. Oh iya. Harus lapor polisi yang utama ya, harus lapor polisi. Ketika sudah lapor polisi, jasara harja akan menerima laporan tersebut dari kepolisian. Nanti jasara harja yang jemput bola. Jadi adik-adik atau keluarga korban tidak perlu repot-repot mendatangi kantor jasara harja, nyari kantornya di mana, bawa apa saja, tidak perlu. Nanti kita yang mendatangi sendiri, kita bantu sampai tuntas. Yang utama kewajiban pemirsa atau korban yang mengalami musibah laka ini cukup laporan polisi saja. Selanjutnya jasa raja yang akan bekerja untuk membantu sampai tuntas. Berarti melalui polisi dulu gitu ya, Ya, Pak? harus ditangani kepolisian lalu lintas yang berwenang menerbitkan laporan kecelakaan lalu lintas tersebut. Oke. Terus pastinya kan Pak, pastinya ada kendala nih ya, ada beberapa kendala. Kendala apa saja sih yang sering dihadapi dalam menyalurkan santunan kepada keluarga korban itu yang sering Bapak jumpai? Untuk kasus penyerahan santunan meninggal, saya rasa kendala di lapangan ini bisa kita selesaikan dengan cara berkoordinasi. Yang pertama dengan pejabat yang berwenang, mungkin dari kepolisian, dari perangkat desa, dan di sana ketika koordinasi hambatan sebanyak apapun atau sebesar apapun pasti juga bisa diselesaikan. Saya rasa tidak ada kendala untuk pengurusan jasa raja. Gitu. Sangat mudah. Untuk administrasi juga simple, tidak banyak. Untuk persyaratan yang kurang juga kita berkolaborasi dengan perangkat desa, kelurahan untuk membantu melengkapi administrasinya. Berarti alhamdulillahnya Alhamdulillah tidak ada kendala. Apa saja strategi jasara harja nih Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan santunan tersebut? Itu ya. Jadi yang utama strategi kita itu bukan menyalurkan santunan ya. Kita yang utama harus mencegah meningkatnya kasus kecelakaan. Nah, kita utama untuk mencegah bagaimana jasa raja melakukan sosialisasi, memberikan himbauan-himbauan dan tips cara berkendara yang benar dengan menggandeng unit Kamsel Keamanan dan Keselamatan Polres Gresik untuk mengedukasi teman-teman ini, para pelajar, para pekerja, supaya lebih hati-hati di jalan, lebih memprioritaskan tata tertib aturan berlalu lintas biar kecelakaan ini menurun. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah diingatkan tetap terjadi laka? Nah, di situ nanti jasa raja ketika sudah melakukan program menurunkan tingkat laka, masih tetap terjadi laka, ya kita bantu dalam hal pembiayaan perawatan di rumah sakit, ataupun yang meninggal dunia kita bantu untuk menyalurkan santunan ini kepada ahli waris korban. Upaya-upaya apa? Salah satunya sosialisasi. Terus kita juga mengadakan pengobatan gratis kepada para supir-supir angkutan umum ya. Karena mereka sebagai supir kondisinya juga harus sehat, fit. Pada saat mengendarai angkutan umum ini banyak nyawa yang dibawa ini. Biar mereka juga lebih hati-hati, prima dalam berkendara sehingga bisa selamat sampai tujuan. Begitu deh.
Ya, sosialisasi ibaratnya tuh mencegah dulu. sebelum mengobati. Ya. Jadi hari ini Pak Dade dan teman-teman ke SMA Negeri 1 Ringinanum tuh tadi habis sosialisasi. Habis sosialisasi. Oke, kembali lagi ke topik, bagaimana Jasara Harja itu bisa memastikan bahwa santunan atau asuransi itu menuju pihak yang berwenang, yang berhak untuk menerima. Bagaimana santunan ini supaya tepat sasaran ya, Dek ya? Iya. Wah, susunya tepat sasaran. Biar enggak salah orang, penggunaan dananya juga tepat gitu ya. Jadi Jasara Harja melakukan survei kunjungan jemput bola langsung tanpa diwakilkan. Kita pastikan ahli waris yang menerima siapa, secara kelengkapan administrasi dokumen kita verifikasi di tempat. Pemberian santunannya pun juga sudah cashless ini, sudah lewat transfer ya, biar enggak ada. Kita lewat transfer, nanti ahli waris ini ketika sudah punya rekening tabungan, kita pakai itu rekening tabungan. Nah, kalau belum punya kita bukakan baru. Kita sudah bekerja sama dengan bank juga untuk membukakan rekening ahli waris. Jadi santunan ini diterima dalam bentuk non tunai ya, transfer tanpa ada potongan. Jadi sudah meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin potongan ABC ini sudah tidak ada, itu santunan sebesar 50 juta diterima oleh ahli waris. Kita juga yang terjun sendiri tanpa perantara, tanpa melalui mungkin orang atau calo ya, kita pangkas semua itu demi tujuan untuk tepat sasaran dan cepat dalam penerimaan santunan. Itu Dek. Tuh benar-benar semua sekarang udah cashless, nggak ada yang cashless. Tunai sama sekali. Sudah nggak ada. Oke. Gimana Pak cara Jasara Harja itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seberapa besar peran penggunaan helm dan sabuk pengaman bagi orang-orang biar nyawanya tuh nggak terancam saat berkendara gitu Pak. Jadi penting sekali ya Dek ya, untuk kita saat berkendara itu memperhatikan kelengkapan berkendara. Bukan cuma helm, kalau bisa pakai sepatu juga, jangan pakai sandal jepit ya. Itu kalau jatuh kaki kita kena aspal bisa sobek, bisa ini ya. Pakai sarung tangan, pakai jaket. Terus juga utamakan batas kecepatan saat berkendara. Sekuat apapun helm, kalau kita naiknya kenceng jatuh juga bisa pecah itu helmnya. Nah, helm itu fungsinya untuk meminimalisir resiko benturan. Meminimalisir aja ya. Bukan mengamankan. Nanti kalau dikira aman, naiknya juga nggak kira-kira itu kecepatannya ya. Jadi meminimalisir resiko cedera, trauma. Yang terpenting juga dipatuhi juga batas kecepatannya, terus faktor-faktor lain yang bisa beresiko. Pakai helm juga penting. Faktor salah satu ya, tapi itu bukan satu-satunya. Itu bisa meminimalisir resiko kita ketika terjadi kecelakaan. Sabuk pengaman juga sangat penting biar kita tidak terlempar ke depan ini kena kaca. Kita tetap dalam posisi di tempat duduk sehingga juga meminimalisir resiko pada saat kecelakaan. Gitu ya. Karena resiko itu resiko datangnya tiba-tiba tanpa diketahui, kalau kita nggak antisipasi sebelumnya, ya gitu bisa lebih parah. Apalagi kadang tuh kan ada siswa-siswi kalau berangkat tuh mepet banget gerbang ditutup Pak, jadi bisa-bisa 60-70 km per jam. Jadi lebih baik itu berangkatnya dipagiin gitu. Oke, boleh Pak kasih pesan dan kesan buat teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Ringinanum dalam berkendara. Ya ini pesan-pesan dan harapan dari
Jasara Harja kantor wilayah Jawa Timur, di mana Gresik ini di bawah kantor wilayah utama Jawa Timur ya. Kita tadi juga melakukan sosialisasi ke ibu guru, kita minta bantuan tenaga pengajar untuk setiap harinya melakukan himbauan pada saat jam pulang sekolah kepada adik-adik, supaya adik-adik ini sering mendapatkan himbauan, nanti akan tertanam di benak ini. Yang hari ini diingatkan belum sadar, mungkin sebulan 2 bulan terus diingatkan akan melekat jadi kebiasaan ya. Jadi tipsnya pada saat berangkat sekolah atau berangkat kemana aja, usahakan pertama ya berdoa dulu ya sebelum berangkat. Yang utama kita setelah berdoa, kita pastikan kendaraan kita ini siap dipakai ini ya, bannya nggak kempes, mungkin bensinnya nggak kurang, nggak habis. Setelah itu kelengkapan lainnya, pakai helm, kalau perlu pakai sepatu, pakai sarung tangan, pakai jaket. Nah, kalau musim hujan juga dibawa juga jas hujannya ya, jangan sampai gitu. nerobos gerimis cepat-cepat akhirnya kepleset. Terus yang selanjutnya patuhi rambu-rambu selama di jalan. Ketika lampu merah berhenti, lampu kuning juga mulai mengerem ini, mengurangi kecepatan. Jangan digas keburu merah ini, jangan ya. Dikurangi kecepatan supaya pada saat berhenti itu juga aman. Rambu-rambu lainnya banyak sekali, nggak boleh nyalip ini. Di tikungan juga harus sabar, nggak boleh asal serobot aja. Batas kecepatan dalam kota juga diperhatikan gitu ya. Memang kesadaran itu harus muncul dari diri kita masing-masing. Sekuat apapun orang yang mengingatkan, Pak Polisi pun mengingatkan, tapi kalau kita nggak sadar akan keselamatan berkendara, bisa melukai kita sendiri ataupun orang lain yang jadi korbannya. Jadi tetap tanamkan jiwa kesadaran berlalu lintas supaya kita selamat, orang lain juga selamat. Itu aja. Pokoknya yang paling penting kesadaran ya Pak. Kesadaran yang tertanam dalam diri kita sendiri. Ya. Pokoknya dari siapa kalau nggak dari diri kita sendiri? Dari kita mulai dari diri kita ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Dede Terima udah kasih, meluangkan sama-sama. waktunya untuk diwawancari di podcast. Semoga podcast ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Amin. Dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lainnya. Insya Allah tadi ilmu yang sangat banyak teman-teman ya dari Pak Dede untuk teman-teman.